mengejutkan dunia peristiwa ini. Dan Indonesia sendiri yang sudah terengah-engah ekonominya dengan korupsi yang semakin banyak. Baru saja kita dikejutkan dengan diputusnya, ya, khususnya Surabaya, UMR naik 300.000 lebih, tidak pernah terjadi dalam sejarah. UMR Surabaya sudah mencapai 5 juta lebih. Cleaning service saja 5 juta lebih gajinya. Tentu ini membuat perusahaan semakin sakit kepala. Saya dengar kakak istri saya HRD, Depnaker sekarang penuh dengan permohonan. Ya, tentu yang paling pusing itu adalah permohonan PHK besar-besaran. Kalau PHK besar, maka tentu ada banyak pengangguran. Kalau ada banyak pengangguran berarti ada banyak kejahatan yang terjadi. Ini yang akan kita lewati. Oleh karena itu saya merasa penting untuk menyampaikan pesan 2026 ini dengan judul Masa Sulit Tidak Membuat Tuhan Kesulitan. Ya, kita akan lihat pesan Tuhan ini sebagai dasar firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, nanti berulang kali ayat 16 kita baca bersama-sama. Ayat yang ketujuh, demikian bunyinya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sebelas, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap Israel menolak Allah, 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33, Allah tidak menurunkan hujan dan pada waktu itu hujan tidak turun selama 3,5 tahun sehingga terjadi kelaparan. Bapak Ibu saudara sekalian, Israel itu diberikan tempat Kanaan. Mengapa? Kanaan itu adalah satu daerah yang bisa subur, bisa enggak. Ya. Karena
Kanaan itu tidak banyak sumber air di sana. Beda dengan Mesir. Mesir itu dekat sama Sungai Nil. Tinggal bikin parit, beres. Ya. Tetapi khusus untuk Israel, Tuhan memilih Kanaan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa seperti itu? Karena supaya bangsa itu bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak nurunkan hujan, tidak bisa. Nah ini kita lihat ayat pasal 16, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31, demikian bunyinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini raja Israel, ya, dia Ahab ini mengambil istri orang kafir. Nah, anaknya raja Sidon diambil istri, namanya Isabel. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini menyakitkan hatinya Tuhan. Kalau kita lihat ayat berikutnya, demikian bunyinya. Ayat berikutnya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengambil istri orang kafir, itu menyakitkan hatinya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bimbing anak-anak kita yang besoknya akan mencari pasangan. Jangan sampai punya pasangan orang yang tidak di dalam Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita, bahwa kalau kita mengambil orang kafir sebagai menantu kita, maka kita sepertinya sedang mencari besan setan. Tuhan berbesan sama setan. Tidak bijaksana. Itu menyakitkan. Ya. Oleh karena itu, kita harus memberikan pengertian kepada keturunan kita. Kita anak Tuhan. Jangan nyari besan setan. Orang kafir itu kan bukan anak Tuhan. Ya. Oleh karena itu tidak bisa dipasangkan, karena kalau dipasangkan itu menyakitkan hatinya Tuhan. Seperti ini Isabel. Ya. Waktu itu Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit dan makanannya dikirim oleh burung gagak. Satu peristiwa sebelum sampai ada peristiwa ini, Elia itu membunuh nabi-nabi Baal. Dan Isabel marah. Isabel mengancam Elia mau membunuh. Elia melarikan diri sembunyi di sungai Kerit. Di situ dia tersembunyi dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa kalau memelihara ya. Gagak itu disuruh ngasih makan tiap pagi dan sore. Mantap sudah. Ya. Kenapa enggak korupsi gagaknya? Gagak kan suka makan daging ya. Dia buas juga. Tapi karena Tuhan yang merintah, enggak bisa dia. Ya. Merupakan pemeliharaan yang nyaman karena sudah dinikmati dan sudah pasti tiap pagi datang makanan, sore datang makanan. Enak sudah Elia di situ. Nyaman hidupnya. Terpelihara. Ya. Tetapi terjadilah kesulitan pada ayat yang ke-7 dikatakan sungai itu menjadi kering. Sungai Kerit itu akhirnya kering Bapak Ibu. Karena 3,5 tahun tidak diturunkan hujan. Sudah,
Kalau sudah kering kan berarti ada kesulitan. Apa yang terjadi setelah itu? Kehidupan Elia diubah. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tapi maksudnya ini bukan memerintah seorang janda, bukan. Tetapi Tuhan itu sudah mengatur supaya Elia dipelihara oleh janda. Sebab nanti kalau kita lihat ayat berikutnya, janda itu tidak mengerti kalau dia sudah disuruh untuk memelihara Elia, nggak ngerti. Malah dia sudah menyerah mau mati. Ya. Seringkali kalau kita mengalami perubahan merasa tidak nyaman, bersungut-sungut. Ya. Bukan mencari maksudnya Tuhan. Bagi Elia sebenarnya juga nggak nyaman. Sebab apa? Lepas dari yang pasti kepada yang tidak pasti. Disuruh ke Sidon, ke Sarfat, kota Sarfat. Kota Sarfat, Sidon ini adalah tempat kafir. Dia, Elia ini adalah nabi. Seorang nabi Israel itu akan sangat tidak suka berhadapan dengan orang kafir. Tidak suka. Ya. Orang Yahudi itu sangat mempertahankan keyahudiannya. Menganggap orang yang di luar Yahudi itu kafir semua dan itu tidak setara. Tapi ini dari situ disuruh justru ke tempat orang kafir. Dan perlu Bapak Ibu saudara sekalian tahu bahwa Isabel anaknya Raja Sidon yang sedang mengejar Elia untuk membunuh, ini Tuhan malah menyuruh Elia untuk datang ke tempat bapaknya Isabel, Raja Sidon. Ini kehidupan Elia diubah pindah ke wilayah kafir. Tentu ini hambatan. Dipelihara janda kafir dan miskin. Masalah ini. Janda teles enggak masalah, ya toh? Hamba Tuhan dipelihara sama orang yang teles, orang yang berduit, enggak masalah. Oke-oke saja. Tapi ini dipelihara sama janda melarat bisa. Ini masalah loh. Iya tuh. Biasanya hamba Tuhan itu kalau sponsornya orang kaya, udah enggak masalah. Tenang aja. Ayam mati. Tapi sponsornya janda melarat. Masalah. Iya tuh. Harus banyak berpikir ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ada perubahan hidup. Dari yang pasti tadi, di Sungai Kerit, sekarang harus masuk ke wilayah orang kafir. Dipelihara orang melarat. Ini tanda tanya besar. Perubahan ini, seringkali kita ini saat diubah oleh Tuhan dalam hidup ini, kita menjadi bersungut-sungut. Kok gini Tuhan? Aku melayani Tuhan, tapi kok Tuhan biarkan aku menderita seperti ini. Ya. Awal-awal ketika perusahaan saya diambil teman saya sendiri, saya berkata begitu sama Tuhan. Manusiawi Bapak Ibu. Biasanya saya ini kalau pelayanan tenang aja. Kan saya punya perusahaan. Ya. Saya tidak pernah kekurangan untuk melayani. Duit saya cukup, pelayanan saya tidak ada artinya. Ya, karena omset saya miliaran kok, pelayanan saya cuma berapa juta, tidak ada arti. Tapi Tuhan tidak mau supaya saya seperti itu. Tuhan sedang menyudutkan saya, perusahaan saya diambil sehingga saya hidup tidak ada jaminan. Tidak punya. Apa yang tak jagakan itu tidak ada. Apa yang saya andalkan tidak ada. Kalau tidak ada, saya harus lari kemana? Hanya Tuhan. Ini loh caranya Tuhan. Israel disudutkan di Kanaan. Ya.
Kalau tidak hujan diturunkan, kelaparan. Kita ini sering dibawa pada satu situasi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengandalkan apa-apa. Ya, hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Dibawalah saya ke situ. Tidak nyaman. Kami menangis. Istri saya, anak saya, kami menangis. Kami melayani bertahun-tahun untuk Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kami masuk pada situasi yang sulit. Mengapa? Tentu tidak akan bisa terjawab kalau kita tidak menjalani, Bapak Ibu. Tapi setelah kita melewati, baru kita tahu, oh ternyata Tuhan mau kita melihat campur tangan Tuhan secara nyata, bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memelihara. Pada waktu kami tercabut semua, pabrik kami dicabut, rumah kami dicabut, kami nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya. Saya berpikir mungkin saya akan terlantar. Manusiawi. Ketakutan itu akan menghalangi iman kita. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Benih yang jatuh kepada semak duri itu tidak bisa bertumbuh. Karena ada kekhawatiran. Pada waktu kita merasa khawatir, firman yang sudah tertanam dalam hati kita itu tidak akan bisa berbuah. Karena tertutup oleh kekhawatiran. Lewat perjalanan itu, saya mulai bisa tahu, oh ternyata Tuhan mau saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Tuhan tidak mau saya mengandalkan manusia. Tuhan tidak mau saya mengandalkan kemampuan saya, finansial saya, tidak mau. Tapi Tuhan mau saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lanjut Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Elia masuk dalam kota Sarfat, bertemu dengan janda ini. Ada pengaturan Tuhan sehingga mereka berjumpa. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Ya, sehingga Elia minta minum. Kemudian ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. Elia minta roti sekali. Pada ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ini yang luar biasa. Kalimat ini yang membuka mata kita, bahwa sekalipun janda Sarfat ini adalah janda kafir, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa Allahnya Israel, Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Benarkah kita saat ini sebagai umat Tuhan meyakini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup? Kalau kita meyakini bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, maka kita tidak ada alasan untuk mengalami kekhawatiran dan kebimbangan dalam perjalanan hidup ini. Ya, di sini dilihat, sesungguhnya tidak ada roti padaku, cuma sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu ini. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Berarti perkataan Tuhan tadi bahwa aku telah memerintah
janda itu untuk memelihara kamu, enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Karena janda ini kan enggak ngerti, oh ini mau mati kok. Dia bersiap untuk mati. Ya, jadi artinya bukan Tuhan memerintah janda itu, tetapi Tuhan sedang mengatur supaya janda itu yang memelihara Elia. Ya. Nah, kenyataan yang dilihat Elia ini sebenarnya membuat Elia tidak berpengharapan, sebab yang akan memelihara dia adalah janda yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya, tetapi bagian yang kedua, berpegang pada firman Tuhan. Ayat 13, Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab apa? Sebab itu ayat 14. Elia berani berkata pada ayat 13 ini, dasarnya karena ada ayat 14 yang berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mengapa jamba itu taat? Satu, dasarnya karena percaya bahwa Tuhannya Israel itu hidup. Kalau dia percaya bahwa Tuhannya Israel itu hidup, kemudian Tuhannya Israel itu memberikan firman-Nya bahwa tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Klop sudah. Dia percaya. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Yesus yang sanggup memelihara hidup kita. Ya, oleh karena itu Yesus memberikan pesan, ya, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu, persoalan hidup, kebutuhan hidup, aku yang nanggung. Kalau kita percaya dasarnya bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu sanggup, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk berpegang kepada firman janji-janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Sekalipun sulit. Ada 1001 macam cara Tuhan untuk memelihara hidup anak-anaknya. Apa pernah kita pikirkan logikanya Elia dipelihara lewat burung gagak, masuk akal apa enggak? Apa yang Tuhan kerjakan itu selalu di luar akal kita. Oleh karena itu Tuhan cuma butuh kita percaya apa yang Dia lakukan pasti bisa. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu judul hari ini, masa sulit tidak akan membuat Tuhan kesulitan. Tidak akan. Tuhan punya cara apapun juga untuk memelihara kita. Dan saya sudah buktikan perjalanan hidup saya, sekalipun saya tidak mampu, ya, istri saya berjualan, ya, apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tapi itu tidak lebih dari 40% kebutuhan pelayanan kami tercukupi. Tidak lebih. Tapi kenapa kami tetap bisa? Pelayanan desa beda dengan pelayanan kota, Bapak Ibu. Pelayanan kota terjamin. Semua ada. Pelayanan desa harus kami cari. Bagaimana caranya? Karena apa? Pelayanan desa itu kami harus mengeluarkan biaya. Setiap perjalanan kami ada biayanya. Apa cukup? 1-2 juta? Tidak cukup, Bapak Ibu. Untuk pelayanan kami 1 bulan tidak cukup 10 juta. Jualan kami Bapak Ibu lihat, kalau pagi di situ di depan cuman jualan mie, jualan jahe dan lain sebagainya. Tidak mungkin cukup, hitung kalkulasi tidak mungkin cukup. Tapi sampai 2026 kami tetap cukup. Tuhan bisa membuat kami bisa melayani.
Di desa lain sama di kota Bapak Ibu. Jemaatnya banyak yang miskin. Kalau miskin apa bisa kita kasih firman Tuhan supaya tetap kenyang? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita harus mengeluarkan dari kantong supaya perutnya bisa diisi. Ya. Jadi bukan firman Tuhan saja yang saya kasih. Harus ada ini. Dari mana ini? Ya. Sulit. Pelayanan kami sulit. Tetapi nikmat. Penghiburan kami itu, kalau kami bisa melihat jiwa-jiwa bertumbuh. Ya, itu penghiburan kami. Tidak ada penghiburan yang paling indah, paling membahagiakan, kecuali jiwa yang bertumbuh, jiwa yang ditolong Tuhan, jiwa yang diberkati Tuhan. Itu penghiburan yang luar biasa, lebih daripada penghiburan yang lain dalam dunia ini bagi kami. Kami berusaha sedemikian rupa, apapun akan kami korbankan untuk jiwa. Janda Sarfat itu taat. Karena ini alasannya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya. Ayat 14. Mengapa taat? Karena ada firman yang mengatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Firman ini menjadi pegangan. Bapak Ibu sekalian. Kalau perjalanan kita ke depan, yang kita tidak tahu, tetapi prediksi akan terjadi kesulitan. Dengar baik-baik, pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak akan repot dan sulit untuk bisa memelihara kita dalam tahun 2026. Sekalipun kesulitan di mana-mana sedang terjadi. Mengapa Tuhan memilih janda Sarfat? Kita lihat Lukas 4 ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Banyak janda di Israel. Tapi Elia tidak diutus kepada janda-janda di Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka itu menolak Allah. Kalau hari ini kita mau menyambut firman ini untuk kita jadikan pegangan menjalani 2026, maka firman ini akan berlaku dalam hidup kita. Jadi jelas bahwa sekalipun banyak janda di Israel waktu itu, tetapi mereka menolak Tuhan. Dan janda Sarfat yang percaya Tuhannya Israel yang hidup, yang mau menyambut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menyambut Tuhan? Maukah kita menyambut firman Tuhan ini? Menjadi pegangan buat kita melewati tahun 2026. Matius 10 ayat 40 katakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ya. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang
Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, itu cuma air. Kata gembala senior, apalagi kalau ditambah sama oles-oles katanya. Kan lebih luar biasa upahnya. Iya, Bapak Ibu, mari kita sadari bersama, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Bawalah, hadirkan Dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Baik itu dalam rumah tangga kita, hadirkan Dia. Baik itu di dalam pekerjaan kita, hadirkan Dia. Andalkan Dia dalam hidup ini. Jangan engkau mengandalkan yang lain. Tuhan mau. Tahun 2026 kita selalu menghadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang kita sedang lalui, jalanlah bersama Yesus. Engkau akan melewati tahun 2026 ini dengan penuh kemenangan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus kita adalah Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, janda ini orang kafir, tapi terpilih. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allahnya Israel adalah Allahnya yang hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, mari jangan mau kalah dengan yang kafir. Percaya, Yesusku hidup. Ya, ayo, andalkan. Bapak Ibu mau melakukan segala sesuatu. Ibu-ibu mau masak dalam nama Yesus. Aku mau masak yang enak, ya, buat suamiku karena Tuhan. Ya. Yang mau bekerja minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkati apa yang akan kami kerjakan. Ya. Hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sendirian terus. Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu jelas mengatakan bahwa ketika kita percaya, Roh Kudus ada. Termeterai. Artinya apa? Roh Kudus itu bersama-sama kita, menyertai kita kapanpun, dimanapun. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup ini kita merasa sendirian. Pernahkah Bapak Ibu menyapa? Ya. Yang naik motor, ayo ingat selalu Tuhan tidak pernah ninggalkan aku. Ya, Tuhan selalu ada buat aku. Yang mengendarai mobil, ya sambil bicara sama Tuhan. Ya. Apapun persoalan kita, tidak usah formal sama Tuhan. Ingat baik-baik, waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Bagaimana Tuhan berdoa itu bagaimana? Katakan Bapa yang ada di surga. Bapak. Siapa idenya? Yang membuat ide kata Bapak itu siapa? Yesus. Bukan kita. Apa maksudnya? Supaya ada hubungan, dia bapak, kita anak. Siapa yang manggil bapak kalau tidak anak? Tidak ada. Lu sekarang kalau sama bapaknya sendiri itu lu mau atik formil-formilan pakai aturan barang. Rek gak nang gereja gak nyebut Tuhan Yesus. Enggak. Saya sama bapak saya ngomong biasa saja.
Nggak usah formil-formilan begitu. Hubungannya hubungan family, hubungannya dekat. Dia mengatakan bahwa dia sebagai bapak supaya ada hubungan family, ada hubungan kekeluargaan antara bapak dan anak, tidak jauh, dekat. Kalau dia punya kehendak untuk dekat, tapi kita tidak pernah menyapa, bagaimana perasaannya? Saudara umpama dengan istri saudara, ya, dekat, satu rumah, tapi tidak pernah disapa. Enak? Tidak enak, Bapak Ibu. Maunya Tuhan bukan begitu. Kalau dia mau menganggap kita sebagai anaknya, maunya bukan diem-dieman. Bukan. Ayo Tuhan, aku ini kepingin masak jangan asem hari ini. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang aku kerjakan ini nanti jadi enak, suamiku seneng. Ya. Nanti kalau suaminya capek, dipijeti sambil didoakan. Tuhan berikan kekuatan, ya, supaya suamiku ini sehat kembali. Semua aspek dalam hidup ini hadirkan Tuhan. Yang belajar, jangan engkau mengandalkan kepandaianmu, aku pinter kok. Jangan Bapak Ibu, Tuhan paling sakit hati kalau kita berpikir seperti itu. Kita sedang menyombongkan diri. Sekalipun kita mungkin dianggap orang itu pandai, tetap kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau bukan engkau yang memberkati aku tidak mungkin berhasil seperti ini Tuhan. Semua karena engkau. Ayo, tahun 2026, saya rindu semua jemaat Genesis, semua berjalan tidak sendirian lagi. Berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang sendirian. Nanti kalau tak tanya, sama siapa? Jangan ngomong sendirian. Ya, sama Yesus. Tidak ada yang bisa menyulitkan Tuhan Yesus. Percayalah. Tuhan kita itu punya 1001 macam cara untuk memelihara, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan kuasa kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tidak perlu kita ragu-ragu, bimbang. Ore gak wong iku gak iso Pak, gak iso waras. Ndak siapa yang bilang. Tuhan kita untuk semua anak-anaknya, bukan untuk orang-orang tertentu. Oleh karena itu mari yakinlah, berjalan bersama Yesus. Semua dapat Tuhan kerjakan. Kesimpulan, kalau saudara menyambut kebenaran firman Tuhan ini, maka pemeliharaan Tuhan dengan caranya Tuhan akan memelihara saudara sekalipun dalam situasi yang sulit. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus.